Bisa kita lanjutkan kembali dialog mengenai utak-atik syarat perjalanan dengan narasumber Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI dengan Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Saya ingin ke Bu Kurniasih terlebih dahulu. Pak Bu Kurniasih, kita lanjutkan lagi ya mengenai pembahasan ini, apalagi yang kebijakan perjalanan darat begitu. Ini kan juga muncul di tengah-tengah perubahan kebijakan yang begitu cepat. Sebenarnya aturan perubahan kebijakan ini menurut undang-undang yang berlaku seperti apa sih, Bu? Ya, kita kan juga harus melihat ya, kalau undang-undang sendiri yang mengatur tentang adanya PCR dan antigen kan memang belum secara detail seperti itu ya Mbak ya. Ini kan memang biasanya dikeluarkan oleh kementerian gitu ya, bukan secara perundang-undangan. Kalau di undang-undang yang paling harus diperhatikan itu adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia ini dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ya, itu kemudian tidak menjadikan kemudian semuanya harus antigen, harus dikit-dikit PCR gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan kajian mendalam sebelum dikeluarkannya sebuah kebijakan seperti tadi saya sampaikan. Evidence based policy ini memang sebuah keharusan sebelum dilakukannya sebuah kebijakan, atau tadi kalau bahasanya Pak Dik itu ya berbasis kajian saintis lah gitu ya, sehingga tujuannya apa sih dikeluarkan kebijakan ini, seperti misalnya antigen untuk perjalanan di atas 250 km. Tujuannya apa? Ketika itu yang bepergian satu keluarga sendiri pakai mobil pribadi gitu ya, itu tujuannya untuk apa? Manfaatnya apa gitu ya. Sementara di sisi yang lain ya, misalnya juga sama-sama mau ada kebijakan di jalan darat ya, nanti bepergian naik kereta gitu ya, kemudian seperti MRT dan sebagainya, apakah juga harus nanti antigen pada suatu saat nanti? Artinya kita berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pertama harus berbasis kepada evidence based policy. Kebutuhannya apa? Kajiannya seperti apa? Kajian saintisnya gimana? Nah, tadi kan dari Pak Diki juga sudah menyampaikan sebenarnya dari sisi tinjauan epidemiolog itu nggak terlalu signifikan kan, nggak diperlukan lagi. Nah, yang kedua, kita kan kebijakan itu nggak berdiri sendiri. Kita sebelumnya sudah ada kebijakan tentang peduli lindungi, Mbak April ya. Peduli lindungi ini sebenarnya bisa sangat dioptimalkan gitu ya, karena di situ semua ada data vaksin, ada tracing juga kemana bepergian gitu ya. Nah, kenapa nggak peduli lindungi ini dioptimalkan sebagai data, kemudian vaksin ditingkatkan secara masif karena vaksin kedua ini masih sangat jauh angkanya, dan kemudian PCR ini justru yang paling penting saat ini adalah untuk 3T. Kalau memang ada prediksi akan ada gelombang ketiga, na'udzubillah min dzalik, kita tidak berharap seperti itu. Nah, 3T ini yang harus ditingkatkan. PCR digunakan untuk 3T, bukan untuk orang-orang yang akan bepergian, kecuali bepergian ke luar negeri. Jadi ini menempatkan kebijakan itu harus tepat pada tempatnya. Dan satu lagi, kebijakan dari pemerintah ini harus mengakomodir kemampuan masyarakat, kemampuan daerah, dan juga kemampuan semua stakeholder yang terkait gitu ya. Kebijakan yang berubah secara tiba-tiba tentu saja ini membuat situasi yang tidak nyaman buat banyak pihak tentu saja ya, karena harus mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan rakyat ya, tiba-tiba harus kaget-kagetan mau pergi ke Cirebon aja misalnya harus antigen gitu ya. Itu kan harus ada sosialisasi jauh-jauh hari. Tapi kita tidak mau terjebak dengan hal itu. Intinya ini sangat memberatkan rakyat. Ini sangat memberatkan rakyat, menyulitkan rakyat, dan merepotkan rakyat. Itu yang kita baca seperti itu kebijakan ini. Baik, saya beralih ke Pak Diki. Pak Diki, kalau kita bicara mengenai bagaimana aturan ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena vaksinasi sudah mencapai angka yang cukup gitu di Indonesia dan bisa dipegang keamanannya. Tapi yang kita tahu sekarang pintu untuk luar negeri begitu ya, penerbangan luar negeri dibuka. Nah, apakah memang ini menjadi salah satu cara pemerintah begitu untuk bisa menghalau adanya paparan COVID-19 dari luar negeri, Pak Diki? Ya, pertama bicara vaksinasi memang kalau bicara dari target ambang batas memang kita masih punya PR. Tapi kan syarat vaksinasi ini sudah jadi ketentuan dalam orang melakukan perjalanan, sehingga ini sekali lagi sudah mengurangi risiko terjadinya transmisi atau paparan. Karena begini, bicara potensi tertinggi itu sebenarnya orang yang belum divaksin
potensi menularkan pada orang yang belum divaksin. Yang terendah orang yang sudah divaksin, potensinya pada yang sudah divaksin itu. Nah, dalam kaitan itulah kenapa vaksinasi ini menjadi sangat penting dikejar akselerasi dan cakupannya. Dan untuk memperkuat itu, selain di dalam lagi penguatan dengan vaksinasi, nah di pintu masuk negara, ya, ini juga kita perkuat dengan cara apa ya? Dengan cara, nah disitulah tes PCR diberlakukan. Karena kalau antar negara standar tertinggi yang diterapkan. Gitu. Karena kita nggak tahu juga dari negara lain ya, walaupun misalnya ini ya kita harus amankan kan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri sekali lagi level transmisinya sama kok. Cirebon, Jakarta, semuanya community transmission. Semuanya sama. Jadi kalau misalnya harus tes ini apa urgensinya itu? Jadi maksud saya kenapa urgensi? Kecuali kalau misalnya di Jakarta itu level transmisinya itu level 1 WHO yang kasusnya 28 hari nggak ada, sudah diverifikasi WHO. Nah itu bisa saja seperti itu misalnya diberlakukan sama daerah. Walaupun itu akan jadi pro kontra juga ya. Tapi kan faktanya saat ini satu itu transmisi ini sama levelnya. Kedua, kalau bicara tesnya misalnya diputuskan oleh pemerintah, rapid test antigen, ya sebetulnya harusnya disiapkan aja. Kalau mau supaya masyarakat nggak protes dan mau menerima, ya disiapkan sama pemerintah. Jadi masyarakat hanya ikut aja. Berarti dari epidemiolog menurut Pak Diki seharusnya yang melakukan tes PCR itu penumpang atau orang lain yang masuk ke Indonesia begitu ya Pak Diki ya? PCR betul dan luar ya. Tapi kalau misalnya rapid test antigen pun diberlakukan di dalam negeri dalam kaitan misalnya perjalanan darat atau moda transportasi lain, intinya itu kan supaya dia berlaku efektif sediakan oleh pemerintah. Gitu. Kecuali kita masih berada dalam masa pandemi yang dulu banyak orang yang belum divaksin begitu ya Pak Diki, itu mungkin bisa jadi acuan. Terakhir saya mau ke Bu Kurniasi mengenai bagaimana utak-atik syarat perjalanan ini menjadi dampak yang begitu membingungkan di tengah masyarakat. Ini seperti apa pemerintah untuk berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan kebijakan yang sudah ada, karena yang kita tahu banyak sekali berkembangan masyarakat akhirnya meremehkan begitu terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Ibu. Iya. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan sekali lagi harus berdasarkan urgensi yang jelas ataupun berdasarkan pada uji saintis yang jelas clear untuk apa keperluannya. Dan saat ini sudah terlalu banyak ya kebijakan yang sering berubah-ubah dari sejak pandemi ini berjalan selama 2 tahun itu sudah banyak sekali kebijakan yang berubah-ubah. Kita berharap pemerintah mengevaluasi, belajar supaya tidak terjadi lagi kebijakan yang sangat mudah dikeluarkan, sangat mudah ditarik kembali. Karena kita harus punya harus wajib melindungi masyarakat dengan kebijakan yang tepat, bukan dengan kebijakan yang uji coba. Jadi kalau untuk kebijakan itu jangan uji coba ataupun simulasi. Kira-kira menimbulkan komplain nggak? Kalau menimbulkan komplain nanti ditarik. Nah ini kan nggak berbasis evidence based policy namanya kan, tidak berbasis pada uji saintis kalau kayak gini. Karenanya kami berharap kebijakan yang merepotkan, membingungkan, membebankan kepada masyarakat agar ditinjau ulang. Baik, terima kasih Bu Kurniasi Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI sudah bergabung bersama kami di MNC News, juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu, selamat sore. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.